Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in tabi'innya. Kami dari kelompok 8, mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar akan memaparkan materi mengenai perkembangan aspek agama pada peserta didik di sekolah dasar. Baik, pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pertama, faktor perkembangan keagamaan peserta didik. Kedua, kematangan beragama pada anak. Ketiga, fase perkembangan agama pada anak. Baik. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak. Faktor ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu faktor pembawaan atau internal, yang terdiri dari fitrah alamiah dan bimbingan Rasul, dan yang kedua ada faktor lingkungan atau eksternal, yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor pembawaan atau internal. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah fitrah keagamaannya. Sejak lahir, manusia sudah membawa naluri untuk mengenal Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil kesaksian dari manusia sejak sebelum mereka lahir bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Kemudian juga ada dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah untuk beragama. Namun, perkembangan fitrah ini bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama, secara alamiah, yaitu berkembang dengan sendirinya seiring pertumbuhan manusia. Kemudian, yang kedua melalui bimbingan Rasul, yaitu dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan para penerusnya. Faktor pembawaan ini menjadi dasar bagi setiap anak dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Faktor lingkungan juga sangat berperan dalam perkembangan keagamaan anak. Faktor ini terdiri dari, yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam mengenal agama. Sejak kecil, anak belajar dari lingkungan di sekitarnya, dan keluarga adalah tempat pertama di mana anak mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan dan sikap anak terhadap agama. Bukan hanya orang tua, anggota keluarga lain seperti kakak, nenek, atau kakek juga berkontribusi dalam menanamkan ajaran agama kepada anak. Suasana rumah yang mendukung, komunikasi yang baik, dan keteladanan dari anggota keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan keagamaan anak. Jika anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan, maka ia akan lebih mudah memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupannya. Kemudian, yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak, karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga, dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah terutama guru agama memiliki peran yang penting dalam memberikan wawasan keagamaan, menumbuhkan kesadaran menjalankan ajaran agama, membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap apresiatif terhadap ajaran agama. Selain guru agama, unsur lainnya yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah terhadap perkembangan keagamaan anak adalah yang pertama, kepedulian kepala sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya terhadap pendidikan agama, termasuk dalam penanaman nilai-nilai agama di sekolah. Hal ini bisa dilakukan melalui contoh dalam bertutur kata, berperilaku, dan berpakaian sesuai ajaran agama. Selain itu, guru-guru umum juga berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian, yang kedua, tersedianya sarana ibadah yang memadai dan pemanfaatannya dengan baik. Dan yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti rohani Islam dan ceramah keagamaan secara rutin. Kemudian, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Selain keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan keagamaan anak. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak. Di dalam masyarakat, anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebaya atau masyarakat lainnya. Jika teman sebayanya berperilaku baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak pun akan terbawa baik. Sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak cenderung ikut terbawa dalam lingkungan tersebut. Ketiga lingkungan ini, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, akan saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Jika lingkungan anak baik dan mendukung, maka perkembangan keagamaannya juga akan menjadi sehat. Kematangan beragama pada anak berkaitan dengan kualitas pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek habluminallah maupun habluminanas. Kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakini. Kematangan beragama pada anak ditandai juga dengan 1. Memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. Kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut.
Ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Keempat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Lalu yang keenam, menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki ruhul jihad. Lalu di sini ada 6 ciri khusus orang yang telah matang agamanya menurut Alford 1953. Nah, yang pertama ada diferensiasi yang baik. Lalu yang kedua, motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Keempat, pandangan hidup yang komprehensif. Kelima, pandangan hidup yang integral. Dan yang terakhir, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Baik, materi berikutnya adalah tentang fase perkembangan agama pada anak. Fase perkembangan agama pada anak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, the fairy tale stage. Yang kedua, the realistic stage. Dan yang ketiga, the individual stage. Mari kita bahas. Pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tahap ini terjadi pada usia anak 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang dianutnya atau diterimanya. Pemikirannya mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya. Sehingga dalam menanggapi agama, anak-anak lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Yang kedua, the realistic stage atau tingkatan kenyataan. Pada tahap ini, anak melewatinya antara umur 7-15 tahun loh. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam dan seisinya atau pencipta dunia. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan menggunakan fantasinya, kini telah berubah setelah menggunakan logika atau pemikirannya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu loh? Ternyata, menurut teori, tahap perkembangan dan pembentukan logika pada anak terjadi pada usia 7 tahun. Jadi, wajar saja jika pada usia ini anak mulai diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu. Pada tahap perkembangan ini terjadi pada usia anak 15 tahun ke atas loh. Konsep ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua, konsep keagamaan yang bersifat personal. Pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal atau mandiri atau perorangan. Yang ketiga, konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seseorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Berikutnya adalah fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat. Fase perkembangan agama menurut Zakiyah Darajat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, masa kanak-kanak pada tahun pertama, yaitu usia 0-6 tahun. Yang kedua, anak-anak pada umur sekolah, yaitu 6-12 tahun. Yang ketiga, yaitu masa remaja pertama, yaitu 13-16 tahun. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah masa remaja akhir, yaitu usia 17-21 tahun. Yang pertama, masa kanak-kanak pada tahun pertama atau usia 0-6 tahun. Pada usia ini, anak mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan mereka tumbuh atau hidup. Jika mereka terlahir dari keluarga beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perlakuan. Pertumbuhan agama pada anak telah mulai sejak anak lahir, dan bekal itulah yang dibawanya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua, yaitu masa anak-anak pada umur sekolah, usia 6-12 tahun, atau setara dengan usia anak pada masuk sekolah dasar, kelas 1 sampai kelas 6. Kepercayaan ini pada Tuhan di usia ini bukan merupakan keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosi yang membutuhkan perlindungan. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada usia ini mengandung gerak yang tidak asing bagi mereka. Doanya bersifat pribadi. Anak-anak bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menurut mereka itu mengasyikkan. Yang ketiga, masa remaja pertama atau usia 13-16 tahun. Pada masa ini terjadi kecemasan dan kegonjangan dalam diri, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang kuat, tetapi kadang juga ragu dan berkurang. Perkembangan kepada Tuhan tergantung perubahan emosi yang sedang dialami oleh diri mereka sendiri. Lalu, yang terakhir atau masa remaja akhir, usia 17-21 tahun. Kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal atau logis, dapat dipahami, dapat rasional, dan ilmiah. Namun, juga perasaan masih tetap memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan agama. Pada masa ini, banyak terjadi kegoncangan jiwa atau rasa ingin tahu yang bersifat mendasar tentang semua hal yang terjadi. Kesimpulan dari materi ini yakni perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh faktor internal atau pembawaan dan juga faktor eksternal atau lingkungan. Kematangan keberagamaan adalah kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya. Perkembangan keagamaan pada anak terbagi dalam 3 fase, yaitu tingkat dongeng 3-6 tahun, tingkat kenyataan 7-15 tahun, dan juga tingkat individu 15 tahun ke atas. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.